Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen, mata kuliah Sumber Daya Manusia Global. Dosen pengampu yaitu Dr. Lianti Agus Mokodompit SE MSI. Perkenalkan, nama saya Andi Tendrisana dengan NIM 223510006. Judul materi yang akan saya bawakan adalah bisnis internasional. Dalam ranah dunia bisnis, tujuan utama yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan adalah meraih kesuksesan yang berkelanjutan atau long-term survival. Kesuksesan ini ditandai dengan keberhasilan yang dicapai secara konsisten dan terus berkembang dari waktu ke waktu sehingga memungkinkan perusahaan untuk tetap eksis dalam jangka panjang. Yang pertama itu definisi dan pengertian bisnis internasional. Apa itu bisnis internasional? Menurut Griffin dan Pasti 2020, bisnis internasional atau international business adalah bisnis yang terlibat transaksi komersial dengan individu, perusahaan swasta, dan atau organisasi sektor publik yang melintasi batas negara. Secara terminologi, bisnis internasional didefinisikan sebagai aktivitas bisnis yang melibatkan transaksi komersial melintas batas-batas negara. Transaksi ini dapat melibatkan individu, perusahaan swasta, maupun organisasi sektor publik. Perbedaan mendasar antara bisnis domestik dan internasional terletak pada keterlibatan pihak-pihak yang berasal dari lebih dari satu negara. Kemudian itu pentingnya bisnis internasional. Memahami bisnis internasional menjadi krusial di era saat ini karena semakin terbukanya batas antar negara yang memicu pergerakan di berbagai aspek. Yang pertama itu ada aspek tenaga kerjaan. Terbukanya peluang bagi tenaga kerja untuk bekerja di perusahaan asing, baik di kantor cabang lokal, kantor pusat di luar negeri, maupun bekerja di perusahaan domestik yang terdampak oleh kondisi global. Yang kedua itu ada konteks budaya. Memungkinkan terjadinya difusi atau penyebaran unsur kebudayaan antar negara. Migrasi penduduk melalui bisnis internasional memicu peleburan budaya, sehingga literasi budaya menjadi penting bagi manajer dan karyawan untuk memenangkan persaingan. Ketiga itu ada sumber daya finansial. Mempermudah aliran dana lintas negara baik dalam bentuk investasi asing langsung maupun pinjaman untuk mendukung pertumbuhan bisnis menjadi konglomerasi global. Yang keempat itu ada konteks pengetahuan atau knowledge G. Bisnis internasional menjadi jembatan bagi perpindahan teknologi dan praktik bisnis unggul yang mungkin tidak tersedia di negara asal. Yang terakhir itu kegiatan bisnis internasional. Kegiatan bisnis internasional yang kita saksikan hari ini merupakan hasil evolusi panjang selama ribuan tahun yang berawal dari transaksi barter sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Strategi-strategi tersebut meliputi yang pertama itu ada ekspor atau exporting, yang kedua investasi internasional, kemudian ada yang ketiga itu ada lisensi atau licensing, 4 waralaba atau franchising, yang kelima manufaktur kontrak atau kontrak manufacturing, yang keenam offshoring, yang ketujuh reshoring atau nearshoring, yang kedelapan itu ada outsourcing sektor jasa, yang kesembilan operasi siap pakai atau turnkey operations, yang ke-10 ada kontrak manajemen atau manajemen kontrak, yang terakhir ada usaha patungan internasional joint venture. Itulah dia materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.